Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana khalifah biirsitati wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Yang saya sangat cintai dan yang sangat saya banggakan, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Azib Hilmi Gimnastiar dari Prodi KPI 3 ingin menyampaikan sebuah mau'idhah hasanah dengan judul Toleransi Lintas Agama dalam Membangun Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja. Berbicara mengenai kerukunan berbangsa dan bernegara, yang bisa saja hal itu terusik oleh hadirnya intoleransi dalam kehidupan beragama. Penistaan, pelecehan, bahkan kerusakan di tempat agama, di tempat umat agama lain yang terjadi di banyak tempat, menegaskan betapa toleransi lintas agama ini masih menjadi barang mahal dan langka di negeri kita tercinta Indonesia. Terlepas apa yang menjadi motif perusakan tersebut, pemirsa, menjadi motif pelecehan, menjadi motif penistaan tersebut, kita sepakat bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi di negeri yang menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama ini. Bukankah anarkisme, apalagi yang menyangkut masalah yang sensitif tentang agama, justru menghabiskan nafsu kebinatangan yang selayaknya dibuang jauh-jauh dari benak manusia? Sepertinya ya kita perlu melirik falsafah yang konon milik suku Bali. La'alla as-shawab. Masjid adalah rumah kami, namun digunakan oleh saudara-saudara kami yang beragama Islam. Begitulah sikap mereka yang juga diterapkan kepada umat agama lain selain Islam. Ungkapan tersebut, hadirin, menggambarkan betapa kerukunan dalam beragama, betapa toleransi dalam beragama yang mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Tidak ada saling mencaci maki, tidak ada saling menghina maupun saling mengintimidasi. Justru yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka adalah kenyamanan dalam keragaman. Inilah yang dalam istilah psikologi disebut get comfortable in paradox. Sebuah kondisi jiwa yang mampu merasakan ketentraman meskipun berada di tengah-tengah paradoksal kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama adalah hal yang substansial dalam kehidupan manusia. Sejak pertama terlahir ke dunia, manusia sudah terikat kontrak ilahiyat untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya. Inilah yang menjadikan manusia selalu mencari realitas kebenaran mutlak tentang agama apa sih yang paling benar itu. Nyatanya dalam praktiknya tidak semua orang diberi hidayah untuk memeluk Islam sebagai agama yang paling diridhoi. Aneka agama yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini adalah hasil ketidakunggalan pencarian agama masing-masing insan. Satu hal yang perlu ditekankan, perlu diperhatikan dalam konteks ini, hadirin, yaitu janganlah tidak ada sikap, hentikan sikap saling mencaci maki pada umat sesembahan agama lain, mencaci maki pada umat agama lain seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, dan tempat Tuhanlah mereka kembali. Dan Dia memberitahukan kepada mereka
apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Ibnu Katsir ya, menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk mencaci maki sesembahan orang-orang musyrik, walaupun ada nilai kemaslahatan dalam makian tersebut. Sebab apa? Sebab akan terjadi kerusakan yang lebih besar, akan terjadi mafsadah yang lebih besar, yaitu sikap mereka yang akan memaki balik kita, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya larangan tersebut, pemirsa, hadirin, sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama agama seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Banyak hal yang perlu, banyak masalah yang lebih besar yang perlu kita selesaikan bersama dengan mengesampingkan unsur-unsur agama. Mengesampingkan, menghindari yang ada unsur-unsur agamanya. Tidak dapat dipungkiri juga ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada umat Islam untuk mengambil jarak demarkatif dengan non-muslim. Betapapun demikian, menurut Ustadz Asy-Syahid As-Sayyid Al-Qutb dalam kitabnya At-Tafsir fi Dhilalil Quran, Allah menyuruh pada umat Islam untuk mengambil jarak tersebut dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan cara beradab, dan dengan cara penuh wibawa, dan dengan penuh percaya diri. Allah boleh ya, kita mendekati orang non-muslim, kita bisa bersahabat dengan orang non-muslim, tetapi kita harus ini 3 cara pendekatan ini, yaitu dengan beradab, penuh wibawa, dan penuh percaya diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang substansial dalam kehidupan manusia. Sejak pertama terlahir ke dunia, manusia Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Artinya apa? Artinya nilai-nilai kasih sayang dalam Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja. Meskipun agama mereka berlainan, namun mereka tetaplah Tuhan makhluk ciptaan Allah yang patut kita perlakukan baik selama hidup di dunia. Jika apabila manusia, umat Islam itu bersikap sinis kepada orang non-muslim, bersikap tidak senang pada orang non-muslim, justru akan mencederai substansi Islam itu sendiri. Islam tidak memeluk agama. Islam tidak menyuruh orang untuk memeluk agama karena faktor keterpaksaan. La ikraha fiddin. Bukankah sudah jelas bahwa tidak ada paksaan dalam beragama? Berkaitan dengan hal tersebut, hadirin, marilah kita dengarkan Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bisa kita lihat di sana terdapat domir hum yang bermakna al-kuffar, yakni orang-orang kafir. Dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak berniat membunuh dalam agama dan tidak bersengkongkol untuk mengusir umat Islam dari kampung halamannya. Nah, sebagai gambarannya kita cermati dalam kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang ketika kala itu ibunya yang masih musyrik berkunjung kepada Asma. Lalu Asma mengunjungi Rasulullah
menemui Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya menjalin hubungan baik dengan ibu saya itu?" Nabi kemudian menjawab, "Ya, jalinlah hubungan baik dengan ibumu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pentingnya membangun Indonesia yang harmonis dan bersahaja ini seharusnya menjadi kesadaran seluruh elemen bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa, pemirsa hadirin, dapat bersatu padu, bergandengan tangan, berjabat erat demi mewujudkan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sekat agama yang seharusnya dijadikan sebagai penghalang seharusnya dihindari untuk kebaikan bersama demi kemajuan bangsa. Dengan begitu insya Allah Indonesia akan menjadi benar-benar menjadi bangsa yang harmonis dan bersahaja. Harmonis dalam artian apa ya? Hadirnya kerukunan di tengah keragaman, sedangkan bersahaja artinya berpegang teguh kepada moralitas yang itu akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi bangsa lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mau'idhah hasanah yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, di tengah-tengah kehidupan bangsa yang plural ini, toleransi menjadi pijakan utama untuk merajut kesatuan dan persatuan. Apabila toleransi itu hilang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, maka akan timbul saling mencurigai yang akan berdampak kepada ketidakkenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, toleransi atau tasamuh dalam konteks Islam ini adalah bagian dari cara untuk membumikan nilai-nilai kerahmatan Islam sebagai apa ya? Menunjukkan bahwa rahmat Islam itu benar adanya. Demikian syarahan yang dapat saya sampaikan. Demikian mau'idhah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.